Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala habibil mustafa. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidil anbiya wal mursalin, khatamul anbiya, qaidul burul muhajirin, ballagha risalah wa adal amanah, nasuhal ummah, wajahada fi sabilihi haqqul jihadihi. Amma ba'd. Hamba-hamba Allah, barakallahu fikum. Hari ini adalah hari Jumat. Hari Jumat adalah hari sebaik-baik matahari terbit. Pada hari itu Allah Subhanahu wa taala khuliqa Adam, menciptakan Nabi Adam alaihi salam. Dan Allah Subhanahu wa taala dengan hari Jumat, dan di hari Jumat Nabi Adam alaihissalam tiba alaihi, bertobat atas segala dosanya. Dan kemudian Nabi katakan, sesungguhnya ada satu hari di mana doa manusia, orang-orang beriman ketika berdoa, doanya akan diijabah Allah Subhanahu wa taala, dan hari itu adalah Yaumul Jumat, pada hari Jumat. Karenanya jamaah sekalian, barakallahu fikum, kemuliaan hari Jumat hendaknya membuat kita atau menjadikan kita hari ini untuk banyak berdoa kepada Allah, banyak berzikir kepada Allah, dan banyak sallu ala nabi, bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga oleh Nabi dikatakan bahwa hari Jumat adalah yaumus sholawat, hari memperbanyak solawat tentunya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sekalian, barakallahu fikum jami'an. Pada kesempatan pagi hari yang cerah ini, di hari yang cerah, di waktu duha, mari kita semuanya bersama-sama mengkaji tentang bagaimana mencetak anak-anak yang soleh. Karena tidak ada proyek yang paling besar kecuali mencetak anak yang soleh dan solehah. Lalu langkah apa yang kita lakukan untuk mencetak anak yang soleh? Semua orang ingin anaknya soleh. Tentu Bapak Ibu yang hadir ataupun yang mendengar di siaran ini atau di video ini ingin sekali anaknya soleh, ingin solehah. Karena tidak ada pemandangan yang paling indah, tidak ada pemandangan yang paling menyejukkan hati seorang mukmin kecuali dia punya anak yang soleh dan punya istri yang solehah. Lalu bagaimana pendidikan atau kurikulum, cara, metode Islam mengajarkan agar kita punya anak yang taat, soleh dan solehah? Langkahnya ada 7. Nanti silakan kita semua praktekkan 7 langkah mencetak anak yang soleh. Langkah yang pertama, hendaknya seorang ayah dan ibu mendekatkan anaknya ke masjid-masjid Allah. Gandeng anak kita, tuntun mereka, ya, melewati gelapnya malam, bangunkan mereka sebelum subuh tiba. Ajak mereka berwudu, berangkat ke masjid, dekatkan mereka dengan rumah Allah, dekatkan mereka dengan masjid. Maka insya Allah anak-anak kalian menjadi anak-anak yang hatinya terikat dengan rumah-rumah Allah. Dan ingat, sabda Rasulullah SAW mengatakan bahwa di antara 7 golongan orang-orang yang mendapatkan perlindungan Allah ketika semua orang tidak mendapatkannya adalah pemuda-pemuda yang hatinya terikat dengan masjid. Anak-anak muda yang hatinya terikat dengan masjid. Kalau kita melihat hari ini di masjid-masjid, banyak masjid dipenuhi orang tua, orang udah lanjut usia. Alangkah indahnya jika masjid-masjid kita hari ini mulai ke depan dipenuhi dengan anak-anak muda, anak-anak yang semestinya bermain-main di luar, yang semestinya kemudian pada umumnya mereka bergaul bebas, ya, ajak mereka, cegah perbuatan itu, dan ramaikanlah masjid-masjid Allah
dan ayah, ya, selaku orang tua punya kewajiban bagaimana anaknya cinta dengan masjid Allah. Orang Yahudi ingin menghancurkan Islam, kata mereka. Caranya apa? Caranya adalah jauhkan anak-anak muda dari masjid. Kalau anak-anak mudanya jauh dari masjid, maka dipastikan mereka dekat dengan setan. Karena setiap yang jauh dari masjid, mesti dia akan jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini poin yang pertama. Dekatkan mereka dengan masjid, ya, maknanya adalah dekatkan mereka dengan Sang Pencipta, dengan Allah Jalla Jalaluhu. Yang kedua, kalau kita ingin mencetak anak yang soleh, para ayah, para bunda, ada trik yang menarik. Apa itu? Cintakan mereka dengan Al-Quran. Ayah ibunya biasa membaca Quran, anak-anaknya akan melihat ayah dan ibunya setiap saat membaca Quran, maka mereka pun akan mencintai Al-Quran. Dan ingat bahwa Al-Quran adalah penerang alam kubur kita. Kalau kita ingin mendapatkan penerangan, kalau kita ingin kuburannya bercahaya, maka biasakan untuk membaca Al-Quran. Rasulullah SAW bersabda, bacalah Al-Quran karena dia akan menjadi penolong syafaat kalian kelak di hari kiamat, termasuk di alam barzah. Ya, jadi jamaah sekalian, kalau kita ingin kuburannya terang, kalau kita ingin bercahaya kuburannya, maka perbanyak baca Quran. Maka cintakan anak kita dengan baca Quran. Habis sholat duhur, baca Quran 1 lembar, 2 lembar. Habis sholat asar, baca Quran 1 lembar, 2 lembar. Begitu pula habis sholat maghrib, isya, subuh, dan seterusnya. Rugi kalau kita punya anak, dia pinter IPA, pinter matematika, tetapi dia tidak bisa membaca Al-Quran. Rugi. Rugi kalau kita punya anak gelarnya profesor, doktor, dia juga dosen, rektor, uangnya banyak, tapi dia tidak bisa membaca Al-Quran. Rugi. Rugi kalau anak kita pedagang, pengusaha, tapi dia tidak pernah bisa ada waktu membaca Quran. Rugi kalau kita punya anak menjadi guru besar, kalau kita punya anak dengan harta yang banyak, sukses di tengah masyarakat, tetapi tidak bisa membaca Quran. Rugi dunia, rugi akhirat. Maka para ayah, para bunda, ya, semua jadikanlah anak-anak kita menjadi anak-anak pecinta Al-Quran, kalamullah. Untuk apa kita punya anak dengan usaha yang banyak, dengan gelar yang tinggi, status sosial yang hebat, kalau mereka tidak dekat dengan Al-Quran? Ingat, suatu hari piala-piala yang dipunyai anak kita tidak ada manfaatnya sama sekali. Akan ada hari ketika piala-piala yang dimiliki anak kita yang ada di almari, yang kita pajang di ruang tamu, besok tidak ada manfaatnya. Yang bermanfaat adalah anak-anak yang mencintai Al-Quran, membacanya, menghafalnya, dan mengamalkan isinya. Dan anak-anak yang mencintai Quran, para Al-Quran, Allah katakan mereka adalah ahlullah wa khassatuhu. Mereka adalah keluarganya Allah, keluarga-keluarga pilihan Allah, dan orang-orang khusus pilihannya. Maka berbahagialah seorang ayah dan ibu yang anak-anaknya dekat sama Al-Quran. Ini yang mesti jamaah sekalian, Bapak Ibu pahami, bahwa kalau kita mau mendidik anak menjadi anak yang soleh, maka kita pun harus menjadi ayah dan ibu yang senang membaca Quran, yang hobinya terus tilawah Quran. Maka anak-anaknya akan cinta membaca Al-Quran. Yang ketiga, kalau kita ingin mencintai, kalau kita ingin menjadikan anak kita yang soleh, menjadikan anak kita soleh dan soleha, maka cintakan anak kita dengan Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini manusia paling mulia,
bahkan kemuliaannya, kemuliaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam Al-Quran, Allah pun tidak memanggil namanya. Lihat dalam Quran, Allah menyebutkan kalimat ya ayyuhal muzammil, maksudnya kepada Rasulullah, tapi beliau kalimatnya ya ayyuhal muzammil, tidak ada kalimat ya Muhammad. Ya ayyuhal mudassir, itu untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ada satu-satunya ayat yang menyebut kata Muhammad, itu pun digandeng dengan kalimat Muhammad Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kufar ruhama bainahum. Itulah kemuliaan Nabi kita, ya. Sehingga Allah pun tidak memanggil namanya, tetapi dengan nama-nama yang mulia sebagai nama penggantinya. Oleh karenanya, para ayah, para bunda, cintakanlah anak kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu yang keempat, kalau kita ingin mencetak anak yang soleh dan soleha, maka cintakan anak kita dengan sunnah nabinya. Dari mulai makan, minum, tidur, ya, kemudian hal-hal yang terkait dengan adab, baik itu memakai baju, melepas baju, semuanya cintakan mereka dari pagi, siang, sore, malam dengan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kelima, kalau ingin mencetak anak yang soleh dan soleha adalah cintakan anak kita dengan para ulama, dengan para ulama Rabbani. Ulama ada dua, ada ulama Rabbani, ada ulama sufi. Maka cintakan anak kita dengan ulama-ulama Rabbani yang hidupnya didedikasikan hanya untuk Allah, hanya untuk menjayakan Islam wal muslimin. Maka anak-anak kita ini cintakan mereka dengan para ulama Rabbani. Yang keenam, kalau kita ingin mencetak anak kita soleh dan soleha, apa itu? Cintakan mereka dengan majelis ilmu, di mana ada para asatid, di mana ada para dai, di mana ada majelis ilmu. Ajak mereka untuk ikut dalam majelis ilmu, karena dalam majelis ilmu banyak keutamaan. Ada doa malaikat, ada murabbi, mudabbir yang mengajak kita pada cinta akhirat, dan ada teman-teman soleh dalam majelis ilmu. Kemudian yang terakhir jamaah sekalian, yang ketujuh, untuk mencetak anak yang soleh dan soleha adalah pilihlah sekolah yang baik, pilihlah pesantren yang baik. Yang mana sekolah yang baik? Sekolah yang baik, pendidikan yang baik adalah pendidikan yang berbasis Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mahal Ustadz, tidak masalah. Biarlah anak kita masuk dalam pendidikan yang berkualitas tinggi, meskipun harganya mahal atau SPP-nya mahal. Karena demi Allah, untuk mencetak anak soleh ini memang perlu pengorbanan. Dan inilah proyek terbesar dalam hidup kita, membangun rumah tangga di dunia. Demikian, semoga kita semua menjadi orang-orang yang mampu membangun proyek terbesar, yaitu mencetak anak yang soleh dan solihah. Barakallahu fikum jami'an.